Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada malam hari ini Pak Fathur? Alhamdulillah, Pak Ali sehat. Bagaimana kabarnya Pak Alhamdulillah. Ali sendiri? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Ini meskipun ada batuk-batuk sedikit, Oh, tapi bagus-bagus sedikit. alhamdulillah Tapi hatinya tetap terus semangat. semangat ya Pak ya. Oke, Tuh. siap, siap Baik semangat. Pak Fathur, ini Pak Fathur ini bagaimana kabar kegiatan belajar mengajar di sekolah Pak Fathur? Alhamdulillah Pak Ali, kegiatan belajar mengajar di sekolah alhamdulillah berjalan dengan baik. Tetapi ini ada sedikit kendala Pak Ali. Hmm. Nah, kendala tersebut terjadi ketika pembelajaran khususnya di kelas 4 Pak Ali. Nah, di kelas 4 itu kan ada materi tentang membahas tentang surat Al-Hujurat. Nah, surat Nggih. Al-Hujurat itu lah di dalam Al-Qur'an termasuk surat yang panjang-panjang Pak Ali. Nah, di sini ada salah beberapa ini Pak Ali. Ada Hmm. beberapa dari siswa saya ternyata belum bisa mengikuti pelajaran tersebut secara maksimal Pak Ali. Ternyata setelah saya telusuri ada beberapa siswa saya yang belum bisa membaca bacaan Al-Qur'an Pak Ali. Itu yang Hmm. membuat apa Pak Ali? Pembelajaran ada sedikit kendala Pak Ali. Baik, baik, baik. Berarti persoalannya di apa namanya di lembaga Bapak Fathur ini, Bapak Ahmad, ada yang belum lancar membaca Al-Quran, Iya begitu Pak Pak ya. Ali, ya Khususnya betul kalau betul. di apa namanya disebutkan suratnya yang panjang adalah surat Nah, Al-Hujurat. Kira-kira begitu Pak. iya, kalau surat Al-Hujurat itu kan biasanya nggak familiar Pak di telinganya anak-anak. Nah, Betul. kalau surat Al-Ikhlas, surat pendek-pendek seperti itu, anak-anak sudah familiar. Nah, Nah, ini pembelajarannya tentang surat Al-Hujurat lah. Surat Al-Hujurat tentunya kalau belum belum sampai Al-Quran, tentunya anak tersebut nggak mengerti dan tidak tahu bacaannya Pak Ali. baik, baik. Pak Fatur, Iya ini Pak yang Ali. saya penasaran. Ini siswa tersebut itu kelas bawah apa kelas atas, Pak? Yang Nah, masih kurang begitu bagus lah cara baca Al-Qur'annya gitu, Pak. nah, kebetulan Pak Ali, surat Al-Hujurat ini berada di kelas 4 Pak, semester awal Pak. Oh, di kelas Bisa dikatakan 4. kelas besar Pak, sudah kelas 4 Pak. Baik, terus kemudian begini, Pak. Dengan persoalan itu sudah disampaikan, kira-kira situasi yang diinginkan Pak Fathur ini seperti apa berkaitan dengan Tentunya setelah mengetahui permasalahan tersebut Pak, tujuan saya dari siswa saya yang belum bisa membaca Al-Quran ini inginnya ya juga bisa membaca Al-Quran seperti itu Pak Ali. Sehingga gitu, siap, siap, dalam siap. dalam mengikuti pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Kita ketahui bersama bahwa di dalam pembelajaran agama itu kan yang dibutuhkan tidak hanya lancar membaca pelajaran bacaan Latin, Pak, tapi di situ juga ada bacaan Arabnya gitu, Pak. Jadi yang ingin dicapai oleh saya dalam pembicaraan ini adalah bagaimana anak tersebut bisa membaca bacaan tersebut. Baik, dari keinginan harapan Pak Fatur ini, apa yang harus disiapkan untuk hal tersebut, Pak? Apakah ada rancangan, kira-kira rencana agar siswa tersebut bisa baik cara baca Al-Qur'annya? Ya, tentunya pasti ini akan berhubungan dengan apa Pak, model pembelajaran. Tentunya ketika anak tidak bisa membaca, ketika dipaksa untuk membaca, tentunya tidak akan bisa Pak Ali. Betul. Nah, ini saya mempunyai gambaran bahwa setiap anak kan mempunyai metode belajar yang berbeda-beda. Ada yang biasanya suka mendengar, ada yang Betul. suka melihat. Lah, ini saya memiliki gambaran, oh kemungkinan dengan mendengar anak tersebut bisa menirukan bacaan tersebut. Jadi yang harus saya perhatikan ini, saya harus mempelajari, mengubah cara model belajar saya dengan menggunakan media yang bisa yang bisa
memancing Pak, gini, maksudnya memancing itu dengan mendengarkan video apa itu bisa merangsang anak itu bisa menirukan bacaan surat Al-Hujurat tersebut. Siap. Berarti salah satu metode yang akan dilakukan oleh Pak Fatur akan sering mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran kepada anak tersebut. Terus dengan metode tersebut Pak ya, apakah bisa memastikan hal itu berjalan dengan baik Pak kira-kira ya? Tentunya tidak hanya dengan metode dengan hal tersebut Pak. Ada lagi rencana yang saya akan lakukan setelah saya amati kenapa kok anak ini tidak bisa membaca Al-Quran. Ternyata ketika ngaji itu dia jilidnya masih rendah Pak. Oh gitu Pak. Iya, nah jilidnya masih rendah, otomatis ketika disuruh membaca bacaan Al-Quran yang sudah gandeng-gandeng dan panjang-panjang, tentunya mengalami kesulitan Pak. Nah, di sini saya memiliki gagasan bahwa ternyata ketika saya tanya kenapa kok ngajinya masih jilid sekian, karena sama lo sudah besar, kenapa kok jilidnya masih katakan jilid 3, jilid 2, tentunya kan di situ bacaannya kan masih belum sepanjang surat Al-Hujurat Pak. Akhirnya karena ketika di rumah itu tidak ada teman deres Pak. Nah, deresnya itu nggak ada, jadi katanya nggak ada teman yang mendampingi atau orang tua yang mendampingi dengan alasan yang pertama orang tuanya sibuk, orang tuanya tidak bisa. Lah, di sini saya memiliki gagasan untuk mengadakan kegiatan jam tambahan, Pak. Jam tambahan setelah jam pelajaran usai, saya mengadakan bukan les, Pak, jam tambahan untuk belajar membaca Al-Quran, Pak, supaya peserta didik kami itu bisa membaca Al-Quran dengan baik seperti itu Pak Ali. Baik. Berarti akan menambah bukan jam pelajaran Pak ya, menambah bukan, Pak. Seperti ekstra Pak. Seperti ekstra. Yeah. Apakah itu seluruh siswa, misal satu kelas atau diambil yang tidak bisa atau masih jilid-jilid bawah gitu Pak? Ini Pak, tentunya yang menjadi pusat perhatian saya adalah ketika anak tersebut yang sudah besar, yang belum memiliki kemampuan Al-Quran, yang belum memiliki kemampuan membaca Al-Quran dengan baik, Pak. Baik. Jadi tidak semuanya, Pak. Nah, dari rencana tersebut, itu apakah sudah dilakukan atau kapan akan dilakukan, Pak? Nah, rencananya dalam waktu cepat ini, Pak. Nah, waktu cepat ini kemungkinan kan ini sudah akhir bulan, Pak ya. Kemungkinan sebelum kemungkinan semoga awal bulan tersebut sudah bisa terlaksana, Pak. Berarti awal bulan ini di bulan Desember, Pak ya? Iya, di bulan Desember sebelum ujian, Pak. Jadi siapa tahu besok ketika ujian anak-anak sudah ada bekal, Pak, untuk menghadapi soal-soal tentang surat Al-Hujurat ini. Kira-kira, Pak, dari kegiatan tersebut, siapa saja kira-kira yang akan dilibatkan oleh Pak Fatur? Yang pertama tentunya karena kegiatan tersebut dilakukan di lingkungan sekolah, tentunya adalah kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah kami, Pak. Yang kedua juga ada teman sejawat, tentunya dalam melakukan hal tersebut kita juga perlu berkolaborasi dengan teman sejawat, Pak. Terus gini Pak, ada juga kan kalau itu kan ekstra diadakan di luar jam sekolah gitu ya Pak. Jam sekolah. Harus ada konfirmasi atau komunikasi terhadap orang tua peserta didik tersebut. Baik. Jadi nganu Pak ya, tetap harus melibatkan kepala sekolah dan orang tua. Ya tentu Pak itu Pak, soalnya kan kegiatannya di lingkungan sekolah Pak. Oh gitu. Baik, terus Pak Fatur, dari rencana tersebut sudah jelas ya akan dilaksanakan bulan depan, kemudian akan melibatkan tadi itu kepala sekolah, teman sejawat, yang paling penting adalah orang tua. Orang tua. Nah ini mungkin Pak ya, bertanya sedikit begini Pak. Ya, bagaimana Pak Fatur itu bisa memastikan kalau kegiatan tersebut itu berjalan dengan lancar dan bisa berhasil terhadap anak
yang awalnya belum bisa baca, akhirnya bisa baca? Nah, tentunya kegiatan tersebut membaca Al-Quran itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, Pak. Tentunya perlu waktu dan perlu konsistensi, Pak. Nah, yang harus saya lakukan yang pertama kita koordinasi dulu dengan lingkungan yang berada di sekolah. Kalau di lingkungan sekolah sudah sepakat untuk bertanggung jawab, sudah berkomitmen, baru kita mengadakan komunikasi dengan orang tua, Pak. Dengan orang tua kan itu ada hubungannya gimana, Pak? Menjaga kalau di sekolah kan itu kan tanggung jawab kita. Sedangkan kerjasama, Pak, perlunya antara kerjasama dengan orang tua dan kita sebagai orang tua di sekolah. Jadi harus ada komitmen bahwa kalau di sekolah diajari seperti ini, di rumah juga harus dilanjutkan pembelajaran tersebut. Tidak hanya berhenti di sekolah saja. Rencananya juga ada buku sambung kendali itu, Pak, sambung rasa. Jadi ada apa? Rasa tanggung jawab ketika di rumah itu, oh ini loh ketika saya beres disimak sama orang tua gitu, Pak Ali. Baik. Siap. Begitu Pak Fatur ya. Kira-kira Pak Fatur dari yang tadi disampaikan Pak Fatur, ada kendala, persoalan, kira-kira sudah tergambar enggak? Oh ini ternyata ini solusinya. Begitu enggak ya? Ya Alhamdulillah Pak, tadi setelah berkeluh kesah dengan Pak Ali nih yang ngobrol. Nah saya itu tadi kan yang masih saya lakukan adalah dengan menggunakan video, Pak, dengan menggunakan media pembelajaran. Nah, tadi setelah dengan berbincang-bincang dengan Pak Ali, ternyata dengan mengadakan ekstra itu tentunya lebih lebih mengena gitu ya Pak Ali daripada hanya mendengarkan saja, Pak Ali. Baik. Itu, Pak Ali. Baik Pak Fatur, kira-kira Pak dari pembahasan Pak Fatur, kendala tadi, yang bisa disimpulkan lah oleh Pak Fatur itu apa Pak kira-kira sehingga menjadi acuannya Pak Fatur? Jadi kan kendala itu yang pertama tadi ada sebagian anak yang tidak bisa membaca Al-Quran. Nah kita ketahui bahwa Al-Quran itu kan merupakan petunjuk bagi kita Pak sebagai umat Islam kan sebagai petunjuk ya Pak Ali. Kalau anak ini tidak bisa membaca Al-Quran, tentunya bagaimana ini Pak Ali? Nah, yang menjadi target saya adalah ketika anak ini sudah lulus dari SD, Pak, itu harapan saya sudah bisa membaca Al-Quran. Ternyata dengan adanya kendala menemui masalah tersebut, ternyata tidak semua dari peserta didik saya itu bisa membaca Al-Quran. Tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, ini yang menjadi keresahan saya. Akhirnya dengan saya berbincang-bincang Pak Ali bisa menemukan masalah tersebut Pak Ali dengan cara mengadakan jam tambahan ekstrakurikuler baca tulis Al-Quran. Seperti itu Pak Ali. Baik. Terima kasih Pak Fathur sudah bisa sharing. Sama-sama Pak Ali atas waktunya. Alhamdulillah saya juga bisa banyak mendapatkan ilmu ini dan bisa saya terapkan di sekolah karena kalau di sekolah saya juga sama Pak. Jadi tidak hanya persoalan-persoalan lain, salah satunya banyak juga yang belum bisa baca Al-Quran dengan betul. Oke, semoga solusi yang terpecahkan hari ini bisa menjadi solusi Pak. Amin. Amin. Baik Pak Fatur, terima kasih. Kurang Sama-sama, lebihnya saya akhiri. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.